Shalom, salam jumpa dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami menghadap hadirat-Mu untuk bertemu dengan Engkau. Mohon pertolongan dan pimpinan-Mu, karena sebentar lagi kami akan sama-sama belajar akan kebenaran dari bagian firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayat 23 berkata demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Embun Rohani, pada saat ini saya beri judul Teladan Tuhan Yesus mengasihi musuh. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya adalah suatu proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu sikap Tuhan Yesus yang harus diteladani oleh pengikutnya adalah sikapnya dalam memperlakukan musuh atau orang yang berbuat jahat kepadanya. Kejahatan dan orang-orang yang berbuat jahat akan selalu ada di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia ini sedang dikuasai oleh iblis yang adalah biang dan pemrakarsa kejahatan. Di hari-hari mendekati kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, Alkitab menyatakan bahwa kejahatan semakin meningkat di mana-mana. Matius pasal 24 ayat 10 dan 12 mengatakan, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, pola hidup dunia mengajarkan jika kita disakiti oleh orang lain, kita harus membalasnya dengan menyakiti. Jika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan kejahatan. Dan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Jika kita dimusuhi oleh orang lain, kita harus menjadikan mereka sebagai musuh. Itulah pola dunia. Saudara-saudara,
sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan. Menurut kamus, musuh berarti lawan tanding, berseberangan posisi atau oposisi. Sampai kapanpun selagi hidup di dunia ini, setiap kita pasti berhadapan dengan orang-orang yang akan menjadi oposisi. Terlebih keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia ini seringkali dibenci, dimusuhi, dijahati, dan diperlakukan tidak adil. Jangan pernah bertanya mengapa dunia selalu memusuhi dan membenci para pengikut Yesus Kristus. Hal yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang-orang itu. Apa yang diajarkan oleh dunia ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus justru mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak sekedar berteori, tetapi ia adalah suri tauladan dalam prinsip ini. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, ketika dicaci maki, didera, diolok, dan disiksa, Tuhan Yesus justru berdoa dan mengampuni musuh-musuhnya walaupun ia mempunyai kuasa dan hak untuk melakukan pembalasan. Karena itu, setiap orang Kristen, orang percaya wajib meneladani Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena embun rohani sudah disampaikan. Kiranya sungguh menjadikan berkat rohani bagi kami semua. Dan biarlah kami boleh meneladani Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.